Selamat pagi Bapak Ibu. Tema Bina Iman hari ini adalah menjadi hamba yang terdidik. Firman Tuhan diambil dari 1 Timotius 4 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, suatu kali ada seorang pengusaha tanaman hias Afrika yang sangat kaya raya. Tanahnya luas dan punya banyak tanaman langka. Dia salah seorang pakar tanaman langka. Pada suatu hari dia berencana pergi ke luar negeri dalam beberapa waktu lamanya. Maka dia mulai menyiapkan semuanya dengan baik. Dia memanggil seluruh pegawainya dan mengajar mereka dengan baik selama beberapa bulan. Dia memberikan seluruh ilmu yang dimilikinya agar tanamannya tidak mati. Dia mengajar bagaimana cara merawat, menyiram, memupuk, serta mengendalikan hama. Hingga semua karyawannya menyerap semua ilmu yang diberikannya. Maka kemudian dia pergilah ke luar negeri selama beberapa minggu. Dan setelah menyelesaikan semua urusannya di luar negeri, maka kembalilah dia ke negaranya. Tetapi saudaraku, alangkah terkejutnya dia ketika sampai di rumahnya, ternyata banyak tanamannya yang mati dan tidak terawat lagi. Dia sangat menyesal dan kecewa. Padahal semua ilmunya telah diberikan kepada pegawainya. Kenapa tanamannya tak terawat dan mati? Saudaraku yang terkasih dalam Yesus, ternyata ilmu pengetahuan yang diberikan sang pengusaha tidak dapat menyelamatkan tanamannya. Mengapa? Karena ilmunya tidak dipraktekkan. Pengerjanya tidak melakukan apa-apa yang baik terhadap ilmu tersebut. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini berbicara kepada kita bagaimana seharusnya kita saling mengingatkan agar tetap teguh dalam ajaran iman yang benar kepada Tuhan. Saling mengingatkan, mengekspresikan kasih Kristus yang melimpah-limpah di dalam hidup kita. Dikatakan bahwa kita perlu saling mengingatkan agar firman Tuhan itu tidak hanya dipahami secara logika saja, tetapi bisa dipraktekkan di dalam hidup sehari-hari, sehingga menjadi sebuah pengalaman yang indah bersama Tuhan atau mengalami Tuhan. Bila hal tersebut terus secara konsisten dilakukan, maka akan bertumbuh menjadi kebiasaan di dalam diri. Nah, saudaraku, habit atau kebiasaan praktik firman Tuhan inilah yang kemudian menjadi karakter di dalam hidup. Firman Tuhan tersebut akan menempel, bahkan merasuk ke dalam hidup. Dia akan tinggal tetap di dalam hidupmu, di dalam hidupku. Amin. Yohanes 15 ayat 4-8 berbunyi, mungkin kita semua sudah hafal ya ayat ini ya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri karena ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian pula kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Saudaraku yang terkasih, apa yang dikatakan Paulus kepada di dalam 1 Timotius ayat 4 pasal 4 ayat 6 di atas ternyata terhubung dengan firman Tuhan yang lain, yaitu yang barusan kita baca di dalam Yohanes 15 juga, bahwa Allah menghendaki kita memiliki hubungan yang kokoh dengan Kristus Yesus yang adalah pokok anggur yang sejati itu, bahwa kita tidak akan berbuah bila kita tidak tinggal melekat pada pokok anggur itu. Sebaiknya kita akan berbuah bila kita tinggal di dalam Dia, nempel, melekat di dalam Kristus. Kita akan dipenuhi oleh buah Roh Kudus, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah yang membuat hidup kita menjadi kokoh, tidak mudah retak, tidak mudah pecah, tidak mudah koyak. Saudaraku, dalam Matius 7 ayat 24 dan sampai 27 menjelaskan bahwa orang yang mendengar dan melakukan perkataan Yesus akan menjadi kokoh seperti rumah yang dibangun di atas batu. Sedangkan orang yang hanya mendengar firman tetapi tidak mau melakukan akan seperti rumah yang dibangun di atas pasir. Mudah jatuh, saudaraku. Mengapa? Karena tidak bisa menghasilkan buah. Di dalam dirinya tidak ada kasih,
sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kita bisa bayangkan kondisi orang yang seperti ini pasti gersang, pasti rapuh, dan tidak kokoh. Pasti tidak dapat bertahan di dalam persoalan-persoalan yang dihadapinya. Oleh sebab itu, saudaraku, mari kita membangun hidup kita dengan kokoh, nempel, bahkan tinggal di dalam pokok anggur Yesus Kristus. Kiranya nama Tuhan dimuliakan. Amin.